warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani Rudian. Ketemu lagi channel saya Piawan Putra. Nah, di sini untuk pohon durian duri hitam usia 1 tahun. Seperti ini ya, sahabat. Oke. Ini setelah dipupuk kemarin 2 bulan lebih. Nah, namun di sini banyak bolong-bolong tuh, terus terang aja. Ya, banyak ulat karena belum saya melakukan sama sekali proses pestisida karena saya masih sibuk menanam kemarin-kemarin ya. Oke, nanti setelah tidak ada hujan, setelah ada waktu luang akan saya melakukan pestisida untuk membasmi hama-hama yang bisa merusak daun gitu. Ini saya menginformasikan aja kepada sahabat tani, jika daun-daun bolong begini jangan dibiarkan, termasuk saya juga. Insya Allah dengan inisiatif akan saya melakukan proses penyemprotan untuk menghindari hama-hama yang mendekat atau merusak daun durian saya di sini kan gitu. Nah, itu hari tanaman durian ini 1 tahun yang lalu ditanam itu hanya 2 jengkal tangan saya. Bayangkan ya, 2 jengkal tangan saya seperti biasa yang saya tanam kemarin tuh 2 jengkal ukuran tangan saya. Namun sekarang tuh udah tingginya lebih daripada kepala saya gitu. Nah, setelah saya update ini, setelah pemupukan beberapa bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, ya mungkin sebentar ya akan saya pupuk ini. Akan saya pupuk setelah review pohon durian saya di sini. Akan saya review setelah saya review, akan saya melakukan pemupukan ya. Yang penting terutama gulma sekitarnya dibersihkan. Kalau di luar-luarnya itu sengaja tidak saya leningkan rumput-rumputnya supaya untuk menahan gitu ya, atau tidak terjadi pencucian unsur hara pada tanah saya di sini dan tidak menyebabkan asamnya pada pH tanah, terkecuali curah hujan tidak tinggi. Nanti akan saya pangkas setelah hujan sudah tidak terlalu ekstrim. Itu pun saya sisakan 5 cm saja dari topsoil atau dari bagian atas luar tanah gitu kan. Nah, ini juga nih. Nah, setelah dipupuk kemarin itu dengan pupuk NPK. Nah, namun di video kesempatan saya kali ini, karena ini berhubung masih masa pertumbuhan, akan saya berikan lagi pupuk pertumbuhan ya untuk tanaman durian sini gitu. Ataupun bisa melakukan pemberian kapur dolomit bisa ya, untuk menjaga kestabilan pH tanah supaya tidak asam. Dan di ujung-ujung sana juga masih banyak lebih besar-besar lagi untuk di blok sini. Cuma hanya saya yang dekat-dekat aja saya reviewnya untuk diinformasikan ke sahabat tani Rudian yang sudi menyaksikan gitu. Karena saya berjalan ke sana lumayan letih gitu. Nah, itu hari kan di musim kemarau ini kan sempat gugur daunnya. Kemudian setelah saya kasih vitamin, alhamdulillah muncul lagi 2 daun, malah daunnya ini sudah menua lagi. Cuma hanya saja sepertinya sangat membutuhkan lagi nutrisi ya, biar dia lebih rimbun lagi di masa pertumbuhan ini, jangan sampai rusak gitu, karena sebelumnya kan kemarau tahu sendiri. Makanya akan saya bantu lagi dengan NPK karena di musim hujan. Kalau nanti musim kemarau akan saya aplikasikan pupuk organik cair maupun organik padat gitu ya. Nah, ini bawor juga, ini bawor sulit tumbuh sebenarnya, sulit adaptasinya di sini. Kemudian saya terus dengan telaten, saya rawat, bersihkan pakai jerami atau pupuk NPK kemarin kan di 2 bulan yang lalu. Alhamdulillah normal kembali itu, bisa dilihat ya sahabat. Nah, saya kurang puas dengan klorofil daun atau zat hijau pada daunnya. Ini masih kelihatan kurang maksimal gitu untuk di usia masa pertumbuhan. Makanya sekarang genjot kembali dengan pupuk NPK yang seimbang, yaitu pupuk NPK 16-16 untuk di sore hari ini ya sahabat, supaya normal kembali ini pertumbuhannya. Dan setelah selesai pemupukan untuk di blok sini, kemudian akan saya melakukan pestisida insek supaya tidak diganggu oleh hama ulat. Dan di sana juga tuh ada durian duri hitam. Jadi kalau saya biarkan kan sayang. Gak lama lagi, 2 tahun lagi lah paling telat kalau di blok sini untuk tanaman yang baru-baru saya tanam. Insya Allah belajar berbuah. Yang penting terus dirawat dari sekarang
Itu kan bisa dibayangin kan tanahnya ini miring. Jadi kalau miring begini dipangkas habis rumputnya, otomatis pencucian unsur hara dan nitrogen yang ada di dalam tanah, ketersediaannya itu akan mudah habis gitu kan. Kalau nitrogen yang habis di dalam tanah, maka tanaman kita yang akan diserang oleh tanah gitu, ya kan, menyebabkan kuningnya pada tanaman durian yang ditanam di sini. Oke, jadi saya sekaligus membicarakan bukan cuma tanaman duriannya saja, melainkan lahannya juga. Terus bagaimana musim hujan cara menanganinya, ya kan, supaya tidak terjadi pencucian unsur hara dan tidak menyebabkan asamnya pada pH tanah. Oke, saya akan ini kan bawor, dan lanjut saya ke duri hitam. Ini musangking tahun kemarin saya tanam. Ya, hanya saja ini belum betul-betul normal kembali untuk pertumbuhannya, dan akan saya genjot dengan pupuk-pupuk untuk pertumbuhan tanaman durian di sini supaya normal. Dan ini adalah duri hitam yang dimana kemarau kemarin sempat rusak. Dan alhamdulillah ini normal kembali, sebenarnya sudah seperti ini mah. Dibanding sebelumnya musim kemarau kemarin tuh betul-betul rusak. Ada yang mati juga, ada yang mati, tapi banyak yang hidupnya dibanding dengan yang mati, karena saya terus melakukan penyiraman sekaligus di sini tidak ada instalasi untuk penyiraman. Ya, hanya mengandalkan penyiraman manual. Jadi sekalipun tidak ada instalasi untuk melakukan penyiraman, paling tidak ya dikasih lah ya 5 liter, ataupun baik bagusnya lagi setiap 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Yang penting tidak terlalu dehidrasi pada tanaman durian. Kita dibantu dengan penyiraman agar dia bertahan ya hidupnya, pertumbuhannya. Dan kalau sudah seperti ini lewat kepala saya tingginya, udah tidak akan lama lagi dia berbuah. Yang penting terus dijaga perawatannya, perhatikan serta pemupukannya juga. Nah, habis ini akan saya melakukan pemupukan nih sahabat. Ini kan review dulu hasil dari pemupukan kemarin yang sempat rusak oleh cuaca, karena beda-beda lahan saya ya, jadi lumayan juga repot ya, sibuk ngurusnya, kecuali satu titik ya, satu titik itu satu blok lahannya udah. Hanya tiap hari berarti saya selalu kesini, tidak berpindah-pindah tempat, tidak banyak makan waktu. Tapi tidak masalah sih, selagi saya sehat, selagi sahabat juga sehat yang mengurus perawatan tanaman durian, ya jangan menyerah gitu saja kan. Dan bawor yang di atasnya juga setelah saya melakukan pemupukan 2 bulan yang lalu pun bagus, yang padahal lebih duluan ini ya yang saya tanam ini. Tapi tidak masalah, yang penting tidak terserang oleh penyakit. Setelah melakukan pemupukan terus dibersihkan gulmanya, dan drainasinya juga selalu dibetulkan supaya tidak ada gedangan air yang istilahnya terjebak di satu permukaan tanaman durian di sini, yang bisa menyebabkan pembusukannya pada akar tanaman durian. Oke, jadi hanya itu saja sedikit review dari saya. Tidak semua saya review, kalau review semuanya bagus juga, yang lainnya banyak ya, masih yang banyak yang bagus. Cuma hanya di sini saja dulu, karena saya masih banyak pekerjaan setelah update video ini. Seperti saya akan melakukan pemupukan pada tanaman durian. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.